Jika kita membahas tentang lukisan termahal, mungkin yang ada di benak kalian itu adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, guys. Tapi faktanya lukisan termahal bukanlah lukisan Mona Lisa, guys. Gua Setio, welcome to my channel. Dalam dunia seni, lukisan bukan sekedar objek estetika, guys, melainkan bisa juga merepresentasikan sejarah, ideologi, dan emosi yang melampaui zaman, guys. Nilai karya seni tidak hanya diukur dari keindahan visualnya saja, tetapi juga dari keunikan dan sejarah penciptanya dan dampak dari lukisan tersebut terhadap perkembangan seni rupa. Dan lukisan-lukisan termahal merupakan refleksi dari bagaimana sebuah seni itu dihargai, guys. Mungkin kalau kita bicara value, betul, lukisan Mona Lisa adalah lukisan yang paling terkenal dan yang mungkin memiliki nilai value yang paling tinggi. Namun lukisan Mona Lisa bukanlah lukisan termahal. Kenapa demikian? Karena lukisan Mona Lisa tidak pernah dijual belikan, guys. Pertama, karena lukisan Mona Lisa sendiri dimiliki oleh pemerintah Prancis. Lukisan Mona Lisa memiliki nilai sejarah dan nilai budaya yang sangat tinggi, sehingga dianggap tak ternilai, guys. Jadi kalau misalkan kalian punya uang yang sangat banyak pun tidak bisa membeli lukisan Mona Lisa tersebut, guys. Lukisan Mona Lisa ini memang tidak pernah dijual belikan, tapi pernah diasuransikan, guys, pada tahun 1962. Lukisan ini diasuransikan dengan nilai asuransi sebesar 100 juta dolar. Yang jika disesuaikan dengan inflasi mungkin nilainya sekarang sekitar 900 juta dolar, guys. Dan memegang rekor sebagai karya seni dengan asuransi termahal. Oleh karena itu, meskipun Mona Lisa adalah salah satu karya seni paling terkenal dan bernilai, ia tidak termasuk dalam daftar lukisan termahal yang dijual, guys, karena statusnya sebagai harta milik negara yang tak ternilai dan tak dijual di pasar seni. Oke, langsung aja 5 lukisan termahal yang pernah dijual dalam sejarah manusia, guys. Yang pertama, Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci yang pernah terjual senilai 450,3 juta dolar, guys, atau senilai 6,9 triliun rupiah pada masanya. Artinya kalau misalkan sekarang mungkin sudah berkali-kali lipat ya nilai dari lukisan tersebut karena inflasi. Lukisan Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci adalah lukisan termahal yang pernah terjual dalam sejarah lelang seni. Dijual di Balai Lelang Christie's pada 2017. Lukisan ini menggambarkan Yesus Kristus dalam pose klasik dengan salah satu tangannya memberikan tanda berkat dan tangan lainnya memegang bola kristal, simbol dari dunia. Lukisan ini sebelumnya sempat hilang selama berabad-abad sebelum ditemukan kembali pada awal abad ke-21, guys. Setelah hilang berabad-abad, ternyata ditemukan kembali, guys. Nilai astronomis lukisan ini tidak hanya mencerminkan kejeniusan artistik Leonardo, tetapi juga statusnya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah seni barat. Yang kedua, Interchange karya Willem de Kooning yang pernah terjual senilai 300 juta dolar, guys. Atau kalau misalkan dirupiahkan sekitar 4,65 triliun rupiah. Dijual pada 2015 dalam transaksi pribadi. Interchange adalah karya Willem de Kooning, seorang pelukis ekspresionisme abstrak. Lukisan ini memperlihatkan transisi gaya dari figuratif ke abstrak dengan warna-warna cerah yang menciptakan suasana dinamis. De Kooning dikenal karena sapuan kuasnya yang energik. Dan Interchange adalah salah satu contoh utama dari eksplorasi estetiknya. Harganya yang luar biasa tinggi mencerminkan pergeseran minat investor dari karya seni klasik ke karya seni modern dan abstrak yang lebih eksperimental. Yang ketiga, The Card Players karya Paul Cézanne yang pernah terjual senilai 250 juta dolar, guys. Atau kalau misalkan dirupiahkan sekitar 3,8 triliun rupiah. Lukisan ini adalah bagian dari
seri 5 lukisan karya Paul Cézanne yang menggambarkan petani sedang bermain kartu. Dibeli oleh keluarga kerajaan Qatar pada 2011, The Card Players dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah seni karena Cézanne berperan sebagai penghubung antara impresionisme dan kubisme, yang kemudian menginspirasi seniman-seniman seperti Pablo Picasso melalui penggunaan bentuk-bentuk geometris dan perspektif yang inovatif. Lukisan ini menunjukkan pendekatan Cézanne terhadap penggambaran ruang dan volume yang menjadi pengaruh besar dalam seni abad ke-20-an guys. Yang keempat, Navea va Ippo-Ippo, karya Paul Gauguin, yang pernah terjual senilai 210 juta dolar guys, atau sekitar 3,15 triliun. Dikenal dengan judul Kapan Anda Akan Menikah. Lukisan ini menggambarkan dua perempuan Tahiti dalam pemandangan eksotis yang menjadi ciri khas karya-karya Gauguin. Terjual pada 2015, Navea va Ippo-Ippo mencerminkan obsesi Gauguin terhadap dunia yang primordial dan pencariannya akan makna kehidupan yang lebih dalam di luar peradaban barat. Keberanian Gauguin dalam penggunaan warna-warna cerah dan non-realistis mempengaruhi perkembangan seni modern, khususnya Fauvisme dan Ekspresionisme. Nilai historis dan artistik ini membuat lukisan tersebut menjadi salah satu karya termahal di dunia guys. Yang kelima, lukisan bernama Nomor 6 atau Number 6 atau Violet, Green, and Red, karya Mark Rothko, yang pernah terjual senilai 186 juta dolar guys, atau kalau misalkan dirupiahkan sekitar 2,7 triliun rupiah. Number 6, Violet, Green, and Red adalah karya dari seniman abstrak Mark Rothko, dijual dalam transaksi pribadi pada 2014 guys. Rothko terkenal dengan penggunaan blok warna yang besar dan teknik layering yang menciptakan pengalaman mediatif bagi penontonnya. Karya-karyanya termasuk Number 6 seringkali dipandang sebagai refleksi dari emosi dan kondisi eksistensial manusia. Nilai lukisan ini tidak hanya terletak pada estetika warnanya, tetapi juga pada pengaruh emosional yang ditimbulkan oleh komposisi visual Rothko, menjadikannya salah satu ikon seni abstrak. Itulah dia 5 lukisan termahal yang pernah terjual dalam sejarah umat manusia guys. Mengapa lukisan-lukisan ini bernilai begitu tinggi? Sebagian besar disebabkan oleh kombinasi faktor kelangkaan, reputasi seniman, dan sejarah karya tersebut. Lukisan-lukisan ini merupakan karya dari seniman yang sudah meninggal dunia, sehingga jumlah karya yang tersedia di pasaran sangat terbatas. Selain itu, status seniman sebagai ikon dalam sejarah seni juga memainkan peran besar dalam penentuan harga. Pembelian karya-karya ini sering dilakukan oleh kolektor seni yang ingin menambah portofolio dan bahkan oleh negara-negara yang ingin memperkaya koleksi seni nasional mereka guys. Dan lukisan-lukisan ini juga memiliki nilai investasi yang sangat tinggi guys. Karya seni seringkali dilihat sebagai aset yang stabil, yang harganya cenderung naik dari waktu ke waktu. Dalam dunia global yang semakin terhubung, seni menjadi komoditas yang dihargai. Tidak hanya karena keindahan dan maknanya, tetapi juga karena potensinya sebagai investasi keuangan. Lukisan termahal di dunia bukan sekedar karya seni. Mereka adalah representasi dari sejarah manusia, emosi yang mendalam, serta simbol dari status sosial dan ekonomi. Dengan harga yang mencapai ratusan juta dolar, karya-karya ini menunjukkan bagaimana seni dan ekonomi dapat saling bersinggungan dalam cara yang sangat menarik guys. Melalui apresiasi terhadap karya-karya seperti Salvator Mundi atau The Card Players, kita tidak hanya merayakan keindahan seni, tetapi juga memahami bagaimana seni berperan dalam mencerminkan nilai-nilai budaya dan ekonomi di dunia modern guys. Oke guys, setelah mendengar semua paparan tentang harga-harga lukisan yang super fantastis, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda berniat menjadi seorang seniman? Bagi Anda yang memiliki jiwa seni, semoga ini menjadi inspirasi buat Anda semua untuk mengembangkan karya-karya kalian semua guys. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like dan komen. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton.
Sampai ketemu di video selanjutnya guys.